Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, oke teman-teman, kali ini momen yang spesial ya, karena saya ditemani oleh sang ahli dari belimbing madu, yaitu Mas Sipur ini ya. Dan kebetulan Mas Sipur ini juga mempunyai channel ya, yang bernama Puri Adrian. Nah, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi dan akan saya juga tulis di layar ya, biar teman-teman juga membantu nih. Jadi membantu mensupport ya channel Mas Sipur ini agar cepat mempunyai penonton yang banyak dan subscriber yang banyak ya. Nah, jadi ini secara singkat saja untuk perkenalan ya Mas ya. Yeah. Nah, dan nanti untuk kedepannya mungkin kita akan berbincang lagi sambil ngopi gitu ya. Ya, biar lebih santai gitu ya. Nah, untuk kali ini itu Mas Sipur ini akan memberikan tips. Pokoknya ini mah tips yang paling ampuh lah ya. Tips jitu. Jadi rahasia bagaimana caranya untuk membuahkan belimbing madu yang sudah lama tidak produktif ya. Jadi ini kan di belakang atau di samping saya ini sama Mas Sipur ini ada belimbing madu yang sudah berumur berapa tahun ini Mas? 5 tahun. Nah ini sekitar 5 tahun dan kebetulan ini kemarin sempat tidak mau berbuah sama sekali ya. Dan ini Mas Sipur menemukan caranya. Nah seperti apa sih caranya? Penasaran kan ya? Jangan lupa subscribe dulu ya. Arif Wong dan Puri Adrian, jangan lupa itu. Nah, ya kita akan berbincang sebentar nih sama Mas Sipur. Mas, ini sudah mendalami atau apa ya istilahnya merawat belimbing madu itu dari berapa tahun ini? Ya, sekitar berapa tahun maksudnya? 5 tahunan, maksudnya dari awal tanam ini sampai sekarang sekitar 5 tahunan lah. Itu jadi saya kan mengalami ya masa panen yang alhamdulillah panen lancar, berbuah lancar. Iya. Sudah saya alami, dan kemarin juga saya mengalami kesulitan untuk berbuah. Sudah saya rangsang pakai pupuk, segala pupuk apa yang untuk merangsang buah kan, namun tidak ada hasil. Nah. Jadi teman-teman nih ya, sini ada keluh kesah sedikit ya. Jadi selama 5 tahun itu Mas Sipur ini merawat belimbing madu ini dan sempat mengalami down ya, maksudnya nggak berbuah lah ya. Sempat putus asa. Ya, putus asa. Jadi bagaimana cara membuahkan ini kok nggak mau berbuah, udah memakai pupuk ini itu segala macam, mengikuti yang ada lah maksudnya nyuri, bukan nyuri, nyontek lah ya, nyontek. Cara bagaimana gitu. Bagaimana kan sudah saya tirukan semuanya. Sudah ditiru semua tetapi hasilnya nihil. Nah, sekarang ini penemuan baru nih. Jadi bagi petani jambu, bagi petani belimbing madu itu yang kesusahan atau belum menemukan rahasianya, ikuti terus ya sampai selesai videonya. Ayo Mas, langsung yang pertama. Rahasia saya adalah saya melakukan okulasi kembali ya. Ya. Gimana saya lakukan okulasi? Karena saya berpikir seperti ini. Ini belimbing saya ini kan jenis belimbing madu ya. Belimbing madu sudah sangat susah sekali untuk berbuah. Kemudian saya berpikir jenis belimbing yang lain yang mudah sekali untuk berbuah. Contohnya bisa belimbing Bangkok, belimbing Dewi ya betul. Nah dari situ saya berpikir bagaimana kalau saya okulasi ataupun saya tempel lagi dengan tunas belimbing Dewi. Dan akhirnya alhamdulillah pohon belimbing saya kembali berbuah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini menemukan rahasia yang cukup unik ya. Jadi yang tadinya awalnya ini kan hasil okulasi ya. Jadi awalnya itu ini belimbing hasil okulasi. Nah, kemudian setelah beberapa tahun-tahun nggak berbuah, dicobalah tuh riset ya, menggunakan okulasi dari jenis lain seperti belimbing Bangkok atau belimbing Dewi ya. Karena dua jenis itu sangatlah mudah untuk berbuah ya. Jadi jenis itu berbuahnya sangat mudah dan akhirnya ini saya eksperimen dan alhamdulillah membuahkan hasil yang memuaskan lah. Nah ini hasilnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Luar biasa ini bunganya. Begitu diokulasi itu langsung keluar bunga. Buah juga alhamdulillah keluar kembali berbuah ya. Ini lumayan lama ini nggak berbuah ini. Tapi dengan riset yang dilakukan alhamdulillah ini.
Wah, luar biasa Saya ini. sana dulu mungkin buah-buah ya apa Nah, yang sudah berbuah. Nah, ini hasilnya, juga inilah hasil ovulasi saya membuahkan hasil tidak sia-sia. nah, ini dia. Contohnya Teman-teman bisa melihat ya. Wah, luar biasa ini. Kalau dilihat ini ya, hampir mirip sakura ya karena penuh dengan bunga ini. ya, inilah batang Nah. hasil ovulasi saya. Ini saya memakai belimbing Bangkok, teman. Nah, ini dia. Ya. Karena ini meskipun ini menggunakan tanda ya. Ya, Nah, ini tanda tandanya. ovulasi saya supaya tidak terpotong pada saat pemangkasan atau pruning ya. Saya kasih tanda inilah batang hasil ovulasi saya. Tujuannya adalah untuk merangsang batang-batang yang lainnya ya. Dan alhamdulillah saya satu pohon ini saya ovulasi satu batang atau satu tempat, alhamdulillah menyeluruh satu pohon kembali berbuah. Oke. Nah, jadi Contohnya seperti ini. contohnya. Jadi secara singkat mungkin ini satu pohon ini kan banyak cabang nih, banyak ranting. Itu kita melakukan satu ovulasi dan ngefeknya itu hampir seluruh ranting yang ada gitu. Nah, itu kita langsung saja ke langkah yang pertama yang harus dipersiapkan itu apa dulu Mas nih? Kita cari misalnya kita punya ini jenis saya kan belimbing madu ya. Ya. Saya pancing pakai belimbing ini kan saya menggunakan belimbing Bangkok. Ya. Jadi kebetulan yang ada saya belimbing Bangkok, saya mau cari tunas batang belimbing Bangkok ya. Nah, Untuk mempraktekkan gimana caranya. oke. Nah, jadi teman-teman ini kita cari dulu nih. Cari Yang siap untuk tunas tunas yang masih muda. yang masih muda yang siap untuk kita lakukan okulasi ya, begitu ya. Bahan untuk ovulasi. Bahan okulasi ya. Yuk, cari Mas. Kita cari dulu. Oh, ini kayaknya cocok nih. Nah, itu pemirsa. Teman-teman bisa lihat ya, itu pemilihannya itu yang masih muda. Nanti akan diperjelas di bawah. Nah, ini adalah cabang ataupun tunas dari hasil ovulasi saya. Ini adalah tunas belimbing Bangkok ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, bisa dilihat, diperhatikan. Kita cari saja mata tunas yang masih sangat muda ya, ataupun baru muncul ya. Jangan yang seperti ini. Masalahnya kalau seperti ini nanti kita pada saat dibungkus biasanya akan memar sehingga mengakibatkan gagal ya. Kita pilih yang seperti ini. Ataupun seperti ini. Ini masih bisa. Terlihat ya, jelas ya. Ya, jangan terlalu panjang ya, usahakan yang masih baru muncul. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sini tuh, jelas ya nih. Ini dia mata tunas. Ya. Jadi yang masih Bagus, kecil bisa ya. dipakai, Masih, nah, kalau yang untuk seperti ini akan mudah memar ya. Kalau diikat dengan plastik itu akan mudah memar dan kemungkinan gagal gitu. Iya, gagal karena mati ya mata tunasnya. Nah, langsung ini seperti apa ini langkahnya, Mas? Oke, langkahnya. Kemudian ini apa? Oke, kita cari apa? Batang ataupun batang yang mau kita tempel ya. Alangkah bagusnya apabila di bagian atas ya. Cuman karena yang tempat yang mau saya praktekkan ini tidak ada ya. Oke, bisa di tempat yang lain, tapi lebih bagusnya teman-teman bisa praktekkan di bagian atas ya. Tujuannya adalah untuk biar sekeliling tunas yang kita tempel ini ikut berbuah semuanya ya. Lebih mudah. Jadi teman-teman gini ya, sebisa mungkin usahakan itu tempatnya yang paling atas ya. Jadi agar semua ranting itu akan kerangsang intinya. Iya, jadi seperti itu. Oke, kita cari yang kira-kira cocok. Oke, gini. Oke. Nah, Tapi teman-teman, kita cari batang yang masih muda ya, jangan terlalu tua ya. Masalahnya apa? Kalau terlalu tua nanti ataupun sudah tua, kita susah dalam pengupasan ataupun pembukaan kulitnya ya. Oke. Jadi cari batang yang masih kelihatan muda ya, ini seperti ini. Jelas terlihat ya perbedaan antara yang masih muda dan udah tua ya. Ya, masih agak coklat. Masih agak coklat. Kalau yang tua kan sudah agak abu-abu ya, abu-abuan. Tua, jadi coklat tua gitu. Oke. Jadi langkah pertama adalah ini teman-teman. Atau di bawah saja mungkin. Di bawah oke. Biar jelas. Ya, kita buang ininya, bagian daunnya ya. Ranting daunnya seperti ini. Nah, ini yang bagus nih.
kita bikin ininya saja, ataupun kita ambil mata yang mau kita tempelkan kira-kira seperti ini. Usahakan teman-teman ya, cutter ataupun tangannya bersih ya, jangan berminyak ya, karena nanti bisa layu ataupun mati ya mata tunas ini. Nah ini bisa Oke, seperti ini kita ambil ya, usahakan jangan terkena kayunya teman-teman, jangan ikut kayunya ya. Kita ambil saja seperti ini. Nah, kan? Nah inilah bekasnya seperti ini. Jangan sampai kayunya ikut ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, bisa dipegang mas. Nah, seperti ini. Untuk bagian dalamnya tidak boleh dipegang oleh tangan ya. Jadi harus seperti ini. Harus dalam keadaan steril. Harus steril. Nah, oke, ini langsung kita buatkan tempatnya. Seperti ini. Kita buat lubang yang seukuran dengan kulit yang kita ambil ya, ataupun kita kupas ya. Seperti ini. Ini pun sama, jangan sampai kayunya ikut teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Lihat. Kita potong setengahnya bagian kulitnya ya. Tujuannya adalah ini untuk mengaitkan ataupun menjepit kulit yang mau kita tempel ya, kulit dari mata tunas tersebut ya. Oke, langsung saja. Kita ambil, kita masukkan seperti ini. Awas jangan terbalik. Ya ini, ini seperti ini ya. Nanti tumbuhnya ke bawah nanti jadi tunasnya. Kita potong saja sesuai ukurannya. Selain ini untuk mengepaskan ini tadi yang bekas tangan kita pegang ya. Kita buang saja seperti ini. Nah, teman-teman, seperti itu. Pas. Sebisa mungkin harus pas ya. Kemudian dibungkus menggunakan plastik teman-teman, ataupun bisa mau dijelaskan dulu. Ya mungkin ini teman-teman udah jelas ya tadi langkah seperti apa untuk penyayatan kulit, dan ukurannya itu bisa menyesuaikan dengan kupasan dari mata tunas yang tadi kita siapkan ya. Nah seperti ini. Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu pembungkusan. Nah ini pembungkusannya tolong dijelaskan mas nih, menggunakan plastik yang seperti apa nih? Oke, langsung saja. Biasanya sih memakai plastik es ya, lentur, tebal. Tapi saya untuk mungkin ya biar tidak usah kemana-mana ataupun plastik di rumah ada, simple ya, siapapun pasti bisa. Saya menggunakan plastik biasa ataupun ini plastik yang saya pakai biasanya buat bungkus belimbing, jambu ya. Jadi sudah saya potong-potong gini. Oke, langsung saja karena saya mau membungkus okulasi. Gini saja. Kira-kira 3 cm ya. Lebar 3 cm. Lebar 3 cm ya. Pokoknya yang pas plastiknya yang lentur, kuat ya. Nah, seperti itu. Biar mudah saat penarikan tidak putus ya. Seperti ini. Oke, langsung saja. Harus rapat ya. Terus tujuannya adalah supaya air tidak masuk, supaya tidak gagal ya, ataupun tidak mati nantinya si mata tunas ini. Usahakan serapat mungkin ya teman-teman. Oke, saya akan buatkan lagi. Nah, kira-kira sekian. Begitu caranya. Ini tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Ini harus betul-betul rapat ya. Dan mengikatnya itu jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang ini mata tunas bisa memar dan akan gagal ya. Nah ini kan udah rapat ini, jadi kemungkinan kecil air bisa masuk ya. Seperti itu ya mas ya. Seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini kemudian gimana ini mas? Selanjutnya gitu. Ini dari saat pembungkusannya atau saat okulasi kita tunggu sampai sekitar 15-20 hari ya. Kemudian kita buka plastiknya. Apabila berhasil maka
mata tunas ini akan tetap hijau, akan tetap hidup ya, tidak hitam ya. Kalau hitam berarti gagal ataupun mati. Oke, setelah itu kita buka ini, setelah dibuka kita ikatkan di bawahnya. Tujuannya adalah supaya apabila mata tunas ini hidup tidak terpotong ataupun terbuang saat kita melakukan pemangkasan ya. Teman-teman bisa mencobanya, itulah tips dari saya, dan alhamdulillah saya sudah praktek dan berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Apabila teman-teman kurang jelas atau gimana bisa hubungi di channel kami berdua. Nah, mungkin untuk sharing kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan langkah ini, cara ini teman-teman bisa langsung paham dan bisa langsung mempraktekkan dan berhasil ya. Nah, cukup sekian. Salam satu hobi, salam angga lovers, salam Puri Adrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.